hajatnya sampai. Mbaknya udah nikah belum? Nggak usah. Buat aja uang. Tanyanya gimana? Tanyanya gimana dulu? Belum merit. Namanya siapa? Yuni. Iya. Dari mana? Dari Bogor. Oh, dari Bogor. Ini masih di sini ya? Ya, Yuni tanyanya gimana tadi, Nak? Dia itu kalau dia ditaruh terus ada hajat sama doanya apa? Nah, ini maunya apa? Nah, ini maunya apa? Nah, Yuni, kalau mau banyak uang, pakai uang. Tapi kalau mau pintar, minta selangkangi ibunya. Minta selangkangi ibunya. Ada lagi? Udah meninggal. Nah, minta selangkangi pacarnya. Sayang, sholat ya. Sholatnya seperti yang Bunda laksanakan. Ya, seperti yang Bunda laksanakan. Insya Allah, tidak insya Allah ya, tapi pasti berhasil itu. Nggak usah dulu uang di sini, nggak usah dulu uangnya di sini karena kan belum nikah. Jadi untuk suami dulu yang pertama. Jadi yang ilmu yang lain aja dicoba dulu sholat 5 waktu. Apa-apa, jadi kalau mbaknya kan belum merit, Iya. nanti kan dapat uang dari Kang Nur, dikempit, ditaruh nggak apa-apa. Punya uang. Jadi kamu nanti ada pacarnya seganteng. Oh iya, dianya mau banyak uang ya? Iya, kalau banyak uang iya boleh. Iya. Boleh kalau Nanti mau kamu banyak uang. ketemu si ganteng, kaya raya, tajir lintir, nanti dia pasti pengen lihat mana penampilannya. Ini aku kan dikasih uang. Ya. Ini yang nenenin saya apa istri? Neneknya kenapa nggak mau? Tuyulnya nggak mau. Dari itu udah gemuk. Tuyul itu sukanya gemuk. Jadi yang nenenin Yang istri. montok ya. Iya. Istri aja. Nanti kalau misalnya istrinya nggak yakin, tanya aja sama saya. Buktinya banyak kok saya. Makanya takut saya salah, misalkan nenenin tahu nggak? Gambarnya yang perempuan. Ya udah, makasih. Itu kan orangnya laki-laki, Pak. Masa laki-laki dan sama laki-laki? Ya, makasih ya. Iya. Tunggu bentar. Kamu berdiri madep ke sana. Sama gak muka kamu apa yang ditulis? Sama, botaknya. Daripada gak jelas ya, Bu ya. Ya biar jelas sekali ya. Kalau Bapak. Nggak jelas kan? Bingung. Bu Misal, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Rahmat Diono dari Tangerang, Bu. Ya. Mau menanyakan mengenai ritual ibu yang sering pakai daun pandan. Itu berapa lembar yang kita pakai? Apakah direbus atau gimana, Bu? 9 lembar, Bapak. 9 lembar. Bapak kan punya pandan 9 lembar nih. Untuk mandi itu dipotong. Terus untuk masak nasi dipotong. Berarti potongan yang pertama itu misalnya untuk mandi. Dari 9 lembar itu kita bikin jadi 3 potong. Dengan 999 itu 9 potong itu untuk mandi, 9 potong untuk masak nasi, 9 potong untuk masak air minum. Apa yang kita ucapkan, maka orang akan nurut, manut, katut. Bilang saja seperti itu. Jadi ngajar. Kita sebutkan, Bu. Iya, Oke. kita ucapkan. Saya mandi, saya bilang orang melihat saya kasihan,
suka beri saya rezeki yang banyak, pasti mandi. Masak nasi gitu juga. Apa yang saya masak ini, bila orang memakannya, anak saya memakannya, semua makannya akan menjadi sehat walafiat, pintar, sukses dunia akhirat. Semua yang makan nasi ini semuanya terkabul, pasti terkabul benar kan? Terus di air juga seperti itu. Semua penyakit siapa yang meminum air ini akan hilang, akan keluar. Dan pernah batuk anak saya, padahal sering hujan kayak gini, saya ngambilnya hujan-hujan Pak. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah tidak pernah demam. Saya yakin bahwa Allah akan menerima semua apa yang kita minta. Mintalah kamu kepadaku, maka akan kuberi. Ya, seperti itu janjinya. Jadi kalau airnya habis direbus misalkan buat diminum, misalkan dia sakit, kita sebutkan begitu. Iya, sebutkan. Pasti sembuh, jangan bilang semoga ya. Pasti sembuh, Allah yang menyembuhkan. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Ibu bapak mau tahu, anak saya sekarang berumur 14 tahun. Rumah yang saya tinggal itu besar sekali Bapak Ibu. Sekarang dia dari Kamis sampai sekarang itu dia tinggal sendiri loh Pak. Dia tinggal sendiri di rumah. Saya titipkan anak saya hanya kepada Allah. Sayang, Bunda pergi dulu ya. Bunda mau ketemu Pak Haji. Kita minta biar kita kaya raya, pasti kaya raya, pasti kaya raya, pasti kaya raya, pasti ketemu Pak Haji, pasti ketemu Pak Haji. Saya cium dahinya, karena anak saya anak yatim. Sekarang dia sendiri, tidak ada teman siapa-siapa. Saya sudah bilang, karena saya orang miskin, orang tidak mau. Pak, kalau ibu ini cium anak yatim, anak yatim dicium. Kalau bapak ciumnya ibu yatim. Kalau bapak ngancem batal, enggak. Lanjut, silakan. Oke, terima kasih Bu Lucy. Sudah jelas? Terima kasih. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Ayo, Bikin belakang. suasana hidup. Assalamualaikum Ibu, saya Dewi dari Jakarta. Ya, diri. Saya kepingin menanyakan apa yang panjang itu ya Bu ya. Iya. Ibu memberikan itu hajat yang umum semua dipakai untuk hajat yang kecil-kecil atau masalah gitu. Saya itu Bu, karena saya banyak masalah ya, saya bilang langsung seperti ini. Misalnya kan saya punya masalah, saya misalnya apa? Kalau ibu misalnya apa kira-kira saya? Oh, kalau saya kayak gini, kalau untuk mandi saya bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya belum masuk ke kamar mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mandi air pandan ini, ya. Saya mandi air pandan ini. Apa yang saya ucapkan akan nurut manut katut, penyakit saya sembuh, badan saya sehat, banyak dapat rezeki. Apa yang saya ucapkan semuanya orang paham, orang tahu. Semuanya saya kemanapun saya pergi dipelihara oleh Allah SWT. Mandi subuh-subuh itu jam 6 itu, nanti anak saya, Mama wangi ya kalau pandannya. Iya saya mandi lah, ini Mama kasih apa? Mama mandikan pakai air hangat kuku kan, anak kecil ya. Jadi saya mandikan pakai wangi kan, tidak perlu pakai sabun yang wangi-wangi lagi, pakai sabunnya aja yang biasa bisa. Seperti itu. Nanti masak nasi gitu, siapa yang mau makan nasiku ini? Akan apa saja yang mau diucap? Boleh. Sampai ke air minum. Ibu pernah nggak bikin air minum rebusan air pandan? Enak sekali Ibu, itu obat juga loh. Obat ya? Ya. Berapa hari sekali? Kalau namanya apa air mandi itu apa air pandannya itu tadi Ibu tiap hari? Tiap hari Ibu, tiap hari saya. 9 itu dipotong tiap hari. Iya, 9 lembar ini kan kita susun itu dijadikan 3 potong, satu potong untuk mandi 9 lembar kan,
9 lembarnya potongan kedua itu untuk masak nasi, 9 lembar potongan ketiga untuk masak air. Jadi setiap hari saya bikin, besok bikin lagi. Seperti itu, iya. Dan saya tidak punya target 9 hari atau 99, tidak. Karena saya yakin Allah itu memberikan saya kapan saja. Benar Ibu, kapan saja Ibu. Saya tidak punya beras, saya kasih nasi kok. Hebat kan? Kalau dikasih nasi kan pasti ada lauknya, ada apanya kan. Padahal saya nggak punya beras, dikasih nasi. Berarti kan apa yang kita minta dikit, maka Allah berikan lebih banyak dari itu. Allah itu banyak hartanya Bu. Kita itu seberapanya, jadi kita mintalah sebanyak-banyaknya. Pak Haji di dalam YouTube juga mengatakan, jangan minta yang kecil-kecil. Allah kasih kecil, mintalah yang besar-besar. Itu ya. Oke. Terus Saya mau nanya lagi nih Pak. ya. Kapan Ibu mulai percaya dengan UMDI dari pasca Ibu merasakan apa susahnya yang luar biasa ya? Tidak, saya tidak ada merasa susah. Sebab saya sebelum kenal RDI itu sudah sangat susah sekali. Di rumah sakit itu Bu, anak saya yang umur 13 tahun, saya bilang umur 15 tahun. Sebab saya jadi guru. Saya harus menjaga 5 anak yatim. Anak saya sampai saya titipkan ke keluarga sebelah suami saya di Pontianak Bu, yang kecil. Yang kecil saya titipkan di Pontianak. 5 anak yatim saya yang jaga di rumah. Saya harus mengajar daring. Saya harus menjaga suami saya di ruang ICU. Akhirnya anak saya yang kecil yang umur 13 tahun itu, saya bilang sudah umur 15 tahun. Dokter gak percaya karena dia kurus dan cuma tinggi ya. Tapi siapa lagi Bu kalau saya pergi ke sana harus beli kok, harus dan sebagainya. Saya laksanakan semua. Begitu suami saya meninggal, saya tidak sedih Bu. Satu orang pun tidak ada yang datang menemui saya. Kebetulan waktu itu juga COVID-19 ya. Tapi masih bisa kalau memang mau. Tapi saya berserah diri kepada Allah Bu. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya berdua dengan anak saya membawa suami saya dengan supir ambulan dari Singkawang ke Pontianak. Tapi Bapak Ibu, tidak ada satupun halangan. Lurus saja Bu, tidak ada apa. Begitu suami saya sudah tidak ada, saya punya, alhamdulillah, punya utang banyak sekali dan orang banyak sekali datang ke rumah saya. Air mata saya sudah tidak ada lagi Bu. Air mata saya hanya ada di hati saya. Karena tidak ada tempat saya mengeluh. Satu orang pun tidak peduli dengan saya Bu. Saya berserah diri kepada Allah. Itulah beberapa hari setelah itu saya mulai merasakan bahwa diri ini memang tidak ada tempat mengeluh. Atau beberapa lama setelah itu, bulan November kemarin itu, berarti bulan Januari 2001, bulan November kemarin tahun 2001 juga, saya ketemu sama itu Pak Haji. Awalnya dari si kecil saya itu yang suka usilan sama saya. Kenapa malah gitu, main cobe-cobe mana? Jangan gitu, kita mau minta banyak sama Allah. Itu yang paling suka usil sama saya. Dan alhamdulillah akhirnya seperti ini. Iya, lanjut lagi, silakan Ibu, boleh bertanya. Yo. Terima kasih kembali, semoga apa yang mengerti apa yang saya jelaskan. Ada lagi mau nanya? Ayo diri, nggak usah pakai mic dah, lama naik cepat. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama Ibu, Ya. soal nyimpan duit di nenek kalau cewek ya. Ya. Terus kalau cowok di burung apa di mana? Yang sudah nikah, yang belum gitu. Takutnya ada hubungan, takutnya gitu. Sebenarnya yang menjelaskan ini ke saya Pak Haji Mar. Oh ya. Saya Pak Haji itu Pak Haji. Udah mau? Gimana itu Pak? Maaf.
tolong dong Pak. Kan saya Ulangi lagi pertanyaannya, ulangi lagi. Enggak. Laki-laki simpannya di mana? Kalau tadi kan nyimpen duitnya di NEN kalau buat Iya. cewek. Iya. Terus kalau buat cowok di mana? Di burung apa di mana? Gitu. Karena takut ada yang bingung atau ada yang nggak tahu. Nanti dikerok aja uangnya bang, pakai yang itu centong. Bukan saya kasih itu dikering aja dikering. Dikering kalau Iya. kan udah dikasih centong. Iya, takutnya ada yang mau nanya Iya. bingung gitu. Udah dikasih centong belum semuanya? Udah dapat belum? Kalau sudah silakan mencoba menggunakan centong. Pasti berhasil seperti Pak Marco. Pasti. Pasti. Bayangin ya Bu ya, berobat ya, centongnya dapat gratis, Uang gratis. uangnya dapat gratis. Makan gratis. Terus ya makanya pasti ya. Kalau sampai gak terkabul mana mungkin. Amin. Kecuali Pasti. kecuali kalau ilmunya RDAY centong beli, uangnya nyari sendiri. Ini kan enggak. Ya, Centong masih- disediain, uang disediain, jadi tinggal praktekin aja. Hah? Duitnya? Ya nanti pasti dikasih, pasti. Makanya ibu harus yakin yang hadir hari ini harus termotivasi. Ibu dari Singkawang, dari Pontianak terkabul, Haji Marco terkabul, ibu pasti terkabul. Ibu dari Singkawang, dari Kalimantan bisa naik pesawat, ibu juga harus bisa naik pesawat. Jangan tamu saya dari Singkawang naik pesawat, ibu cuma naik odong-odong. Saya nggak mau, harus naik pesawat. Ya, oke, pertanyaan lagi. Yo, Bapak yang di belakang yang pegang ini. Selamat sore Ibu. Saya mau bertanya Pak. Sore. Ibu Nina ya. Iya, silakan. Ibu, saya Iwan dari Depok. Saya mau tanya tentang yang Ibu jual aset rumah itu, apakah iya. juga pakai ilmu RDAY atau seperti apa? Terus niatnya gimana? Oh iya, Terima kasih. saya jual rumah kemarin belum mengenal RDAY, Bapak-bapak. Makanya saya itu ketemu dukun. Itu yang saya bilang tadi. Jadi saya itu dulunya memang mau jual rumah karena ada masalah ya, terus terang sama suami yang pertama. Jadi kita itu ada masalah, sampailah cerai, sampai jual rumah, sampai saya banyaklah masalah hutang di bank banyak. Jadi satu-satunya hanya rumah itu yang mau saya jual. Makanya saya sampai ke dukun itu mau jual rumah supaya rumah itu cepat terjual. Saya itu bangun rumah kemarin ya, habisnya dengan yang saya jual itu bukan malahan untung, ruginya banyak. Seperti gini ya, saya bangun 300.000 hanya laku 200 gitu. Tapi karena saya perlu, ya saya okekan. Tapi kemarin itu ke dukun, kemana-mana dukun tidak ada yang laku, malahan dukun yang naksir saya, kan saya bilang tadi. Berapa dukun yang seperti itu, malahan dikasihnya air tawar, saya ingatnya dia setiap malam. Itu. Ada yang bilang mau beli rumah saya, pergi ke rumahnya, rupanya dia mau ngajak saya keluar malam. Banyak. Dipikirnya mungkin karena saya tadi lagi ada masalah, tapi saya yakin bahwa Allah bisa menolong saya. Tapi dulunya saya belum mengenal RDAY, saya makanya di situ. Jadi saya ketemu orang pintar, orang Pontianak, itulah saya disuruh. Saya datang, dia sudah tahu, saya nggak bilang apa-apa. Dia bilang kamu itu udah pernah ke mana-mana gitu kan. Jadi saya disuruhnya pertama itu datang ke situ wudhu. Ngapain saya disuruh wudhu ya? Saya kan bersih HP gitu. Tapi dia tidak mau ngadap saya orang itu. Memang kiai Pak Haji. Saya ditemukan dengan kiai orang Pontianak, yaitu orang Mandul. Saya di situ ditemukan, itu pun sesat Pak Haji kayak sama ke sini jauh gitu. Nah, jadi di situ kiai itu bilang kamu itu banyak dosa, betul? Karena apa banyak dosa? Saya akui memang saya salah ke dukun. Supaya rumah itu tidak terjual, bapak-bapak, saya itu beli nomor. Betul. Nomor togel loh Bapak. Supaya nggak mau, supaya apa niat saya? Kalau saya dapat, saya tidak akan jual rumah. Karena
karena posisi ibu saya juga sakit kemarin. Itu jadi banyaklah saya pikir ya, togen itu saya beli bukan dikit-dikit Bapak. Orang beli 1.000 2.000 perempuan ya, beli 5.000 paling banyak perempuan beli itu mungkin 10.000. Tapi kalau saya 3 hari saya bayar, saya pakai transfer sampai 3 juta. Tepuk tangan dong, togen. Betul. Karena saya belinya langsung dengan yang bandarnya. Bandar. Jadi kalau sehari-hari kadang 800 lebih, 900, 1 juta pun pernah. Supaya apa niat saya? Kalau saya dapat uang nomor ya, saya tidak akan jual rumah. Tapi akhirnya juga tidak dapat, malahan utang bertambah, rumah tergadai. Rumah itu yang saya jual rumah itu kan supaya tidak diambil bank itu kan karena udah lama tidak bayar kan. Jadi itulah kita namanya Allah masih sayang kepada kita. Kita ketemu kiai itu orang Pontianak, katanya saya itu terlalu banyak dosa. Saya datang ke situ, saya disuruhnya wudhu, sholat zuhur, pas waktunya zuhur. Nanti kamu habis zuhur dikasihnya tasbih. Saya yang suruhnya istighfar apa baru hadap dia. Saya bilang apa ya? Malah saya disuruh mandi ke rumahnya. Apa kan? Tahu-tahu rupanya dia bilang kamu pernah kesini. Padahal saya tidak ngomong sama sekali sama kiai itu. Jadi dia suruh saya, kamu minum obat. Obatnya itu sholat tahajud 21 rakaat. Tahajud ya dalam 21 hari Bu. Saya sholat tahajud disuruh 18 rakaat, terus tambah witir 3 rakaat. Dikerjakan selama 21 hari. Saya disuruh bangun jam 2 subuh. Sampai subuh itu sampai pagi saya tidak lagi tidur ya. Tapi di dalam 21 hari itu saya kecolongan bangunnya kesiangan. Tahu-tahu saya ditelepon oleh kiai itu, kamu enak-enak tidur semalam, saya dari sini bantu kamu loh katanya. Dia tahu. Malah saya ke situ, dia itu bilang, kamu mau jual berapa rumah? Bersama saya memang tambahkan rumah itu 300 juta. Saya bangun 200 lebih, belum termasuk tanah ya. Jadi saya bilang, Pak, Bang saya mau jual 300 karena utang saya Bang sekitar segini. Jadi utang bayar Bang, sisanya nanti saya bisa ngontrak atau apa, itu maksud saya kan. Katanya rumah itu tidak akan laku 300, dia bilang. Jadi berapa Bang? 250, 300 enggak katanya. Berapa Bang? Coba kamu 150 naik dikit katanya. Memang di dalam 21 hari itu hampir 1 bulan rumah itu laku 160 juta. Dia itu lebih tahu dulu. Katanya 150, saya bilang kan bukan, naik sedikit katanya. Yang pembelinya itu pun orang dekat rumah kamu katanya. Tapi memang betul yang belinya orang 2 buah rumah dari rumah saya. Itu pun dia hanya bayar 20 juta dulu, sisanya masih cari usaha itu. Karena saya perlu, mama saya masuk rumah sakit ya. Padahal saya itu mau bayar Bang, harusnya rumah itu udah tidak ada di bank. Tapi uang itu saya pegang Pak Haji untuk kan urus mama di rumah sakit. Memang saya ya bukan juga itu sebelum orang tua saya meninggal saya sudah ada perasaan apa-apa yang udah ada gitu kan. Jadi saya yakin itu jadi untuk mama dulu gitu kan. Jadi saya usahakan, memang niat saya laku itu kemarin mau sedekahkan juga ke masjid. Jadi saya sedekahkan ke masjid. Ya alhamdulillah memang lakunya murah. Bank itu memang gak tertutupi, tapi saya bilang orang Bang, uangnya hanya ada segini. Tapi dia mau juga. Misalnya sisa 200 lebih ya, saya bayar 200 atau hanya 170, tapi sisanya itu saya bilang memang saya tidak, karena itu mungkin bunga ya, bunga, jadi saya tidak bayar bunganya, hanya induknya aja. Itulah Bang, saya jual rumah dengan cara itu. Tadi mungkin banyak dosa. Oh saya tahu Bu, kayaknya bilang tetangga dekat rumah Ibu tuh beli rumahnya 160 juta. Iya. Hanya 160 juta. Iya, bilang tuh beli tuh rumah Bu itu. Kan bisa seperti itu. Kita kan nggak tahu ya. Dulunya belum mengenal RDI. Enggak, bercanda. Kalau mengenal tetap saya pakai. Kalau di sini yakin Bu, yakin. Pas ini salam. Saya kesini aja, saya sebelum kesini saya udah yakin sama Pak Haji.
sama Pak Haji. Memang kenyataan bapak-bapak, ibu-ibu, semalam saya nyantai sama Pak Haji. Sebelum kejadian saya udah tahu, mama saya mau meninggal, bapak saya mau meninggal, abang saya juga mau meninggal, saya tahu. Suami ibu meninggal, besok hari ini saya datang. Saya pasti datang, hujan-hujan saya datang. Nah, itulah. Contohnya aja belum dibelikan Pak Haji tiket, saya udah yakin Pak Haji tetap belikan saya tiket. Makanya saya nggak mau dia kalau ngomong macam-macam. Takutnya yang jelek-jelek itu terjadi kalau dia ngomong macam-macam. Harus yang bagus-bagus. Tadi malam saya WhatsApp Nina, Bomei, ngopi yuk. Saya bilang begitu, tapi dia udah ngucap, pasti saya diajak ngopi Pak Haji. Saya ngopi itu di kantin tuh sebelum saya ke Jakarta berangkat jam 9 malam. Ngopi 1, 2, 3, masnya ya, yang tadi dari mana itu ya, sama itu ngopi kita. Memang yang ngopi itu saya kayak dibisikin, kasih uang, kasih uang. Itulah kasih uang, dapat 150.000. Malam Ustadz yang kemarin. bilang, Pak Haji, hari ini kan kita motong sapi 2 ekor yang besar-besar. Hari ini juga motong sapi 2, kita motong 4. Ini ustadznya udah teriak-teriak, dikasih apa ya biar semangat. Ya udah dikasih 2 lembar, 100 ribuan baru selembar, 50 ribuan 2 lembar. Nah karena ustadznya 7 saya kasih, ini kan ngeliat terus saya ngeluarin duit, dia baca. Saya juga. Apa? Pasti Pak Haji ngasih saya ini, pasti Pak Haji. Pak Haji lihat mata saya gini, di samping Pak Haji. Iya. Pasti Pak Haji ngasih saya. Iya benar rupanya. Saya kasih Ustadz semua 7 dapat selembar 50, selembar 100. Ibu dapat, Haji Marco dapat, masnya tadi dapat, mbaknya dapat, semua dapat yang ada di ruangan kantin. Terus setelah saya bayar gini, hah, senjata makan semua. Muridnya doain dulu. Sebenarnya kemarin saya mau konsultasi sama Pak Haji itu kan niatnya tidak dengan orang yang lain tahu, karena ini pribadi sebenarnya. Jadilah minta privat. Itu udah 1 bulan yang lalu saya chat kan mau privat. Tahu-tahu akhirnya benar omongan saya kan. Saya tidak mau masukkan ke YouTube. Rupanya benar. Dimasukkan ke YouTube. Nah ini dengan kamera-kameranya live lagi. Sebenarnya saya tidak mau kemarin, makanya saya mau privat kan. Tapi memang bicara saya ini, jadi saya maunya bicara yang Nanti habis ini privat, nanti habis ini privat. bukan maksud saya kemarin ya. Oh, kemarin. Ini buat tamu-tamu nanti. Ucapan saya Habis ini kita privat satu-satu boleh. Tapi nanti setelah testimoni ini Haji Marco dulu ya kan? Jangan Ucapan. cuma ucap. Ucapan itu adalah doa kata Pak Haji itu. Yang maksud saya kemarin Pak yang udah kita malam Jumat sudah UP-nya kan betul gitu. Nah itu maksud saya. Jadi Ucapan nanti Bapak saya. dan Ibu pulang dari sini, apa yang udah dapat dari Ibu Meisa, apa yang dapat dari Ibu Nina, apa yang udah dapat dari Haji Marco, mau saya buru-buru dah praktekin. Centongnya ada, uangnya ada, neneknya ada. Kecuali kalau neneknya nggak ada, Ibu boleh WhatsApp saya, japri Ji, duit ada, centong ada, nenek belum ada, langsung saya kirim neneknya Bude. Namanya susu janda muda, namanya susu kolor hijau. Jadi harus praktek. Ayo, ada yang nanya lagi? Nih, hidupin Kang Nur. Ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Pekalongan. Ya. Itu saya mau nanya, itu yang sudah berhasil FDNY itu sambil menjalankan puasa apa enggak? Puasa jauh apa gimana? Puasa juga saya jalanin, cuman tidak begitu, tidak setiap hari maksudnya. Karena maaf ya, karena saya harus ngantar anak saya sekolah jauh. Terus saya harus mengajar pulangnya jam 3:45. Jadi saya mengajarnya banyak, saya tidak mampu Bu. Badan saya tidak kuat untuk, bukan tidak kuat puasa ya, tapi kalau saya harus jalan ke sana, saya pakai sepeda motor Ibu. Saya pakai sepeda motor itu mungkin kalau bolak-balik itu sekitar 10 kilo. Udah gitu sepeda motor yang di warisan dari suami saya itu pakai motor aero yang besar itu. Iya, pakai motor aero. Karena saya tidak punya yang lain, hanya itu Ibu. Jadi puasanya cuma Senin Kamis. Saya Senin Kamis, alhamdulillah. Tapi bila saya tidak mampu melaksanakan itu, keyakinan saya itu kuat Ibu.
kuat sekali. Allah tahu kalau saya hari ini tidak puasa itu karena saya tidak mampu. Saya ganti dengan yang lain. Begitu. Oh, kirain harus puasa Daud 99 kali. Waktu saya pandemi itu puasa Daud. Puasa Daud, iya. Saya memang suka sekali dengan puasa. Sampai berapa hari? Saya puasa Daud itu, Bu, tidak teringat. Saya sudah bilang saya tidak punya target untuk puasa atau tidak puasa itu, saya tidak punya target. Sebab Allah itu memberikan kita tidak punya target, Bu. Diberikan aja seperti air hujan. Ibu bayangkan 8 juta sekian bisa 70 lebih. Itu berapa kali lipat ya enggak? Iya, seperti air hujan kan? Iya. Nah, jadi saya tidak punya target harus 90 hari atau 9 hari atau 7 hari, tidak. Oh, jadi Iya. Sama Senin Kamis atau enggak seleganya itu enggak apa-apa ya puasa? Tidak apa-apa. Ya, makasih. Iya, tapi harus dipaksain apa yang menjadi kita, apa yang harus kita lakukan. Pak Haji, saya minta maaf ya. Sebenarnya kalau saya belum datang ke Pak Haji atau apa, saya itu tidak perlu evaluasi Nina ya. Tapi karena Nina ini memang sama apa ya problemanya dengan saya, jadi saya bocorin. Pak Haji kan bilang kayak gini, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu diam saja, biarkan orang lain kamu berhasil dulu. Tapi saya mohon maaf Pak Haji, maaf sekali. Tapi saya heran lagi sama Pak Haji nih. Begitu saya datang, bukan dia nanya, biasanya kan, ayo apa masalahnya, gitu kan biasanya kan. Tapi dengan saya nggak ada sama sekali. Ayo masuk. Langsung saya disalami, ayo duduk di sini. Bapak Ibu, saya mohon maaf, bukan berarti Pak Haji itu mengistimewakan saya, tapi memang iya saya diistimewakannya. Saya sampai terkejut loh, Bu. Bapak Ibu lihat sendiri. Tidak pernah kan Pak Haji menyuruh pasiennya duduk dekat dia. Itu kok langsung disuruh, dan dia tidak menanya permasalahan saya. Langsung dia bilang, ini nanti gini gitu. Padahal kami kesini berdua dengan siswa saya ini itu punya masalah. Saya bagaimana caranya saya bisa kaya. Itu dia saya kemarin kesini. Saya bisa kaya itu bagaimana? Tapi Pak Haji tidak nanya apa-apa, tidak ada nanya. Oke, nanti pulangnya saya kasih. Dia tidak tahu apakah saya punya uang, apakah saya tidak punya uang, apakah saya tidak ada. Kok keluar aja ngerocos, Nina, saya bilang sama Nina, kok Pak Haji tidak nanya problem kita, masalah kita? Kok malah kita dikasih uang, saya di poster. Ayo Ibu, Bapak. Alhamdulillah semua itu ada di hati saya loh kok. Pak Haji tahu. Kemudian Pak Haji bilang, nanti kamu punya rumah sewaan, punya pohon duren, punya kolam ikan, punya pohon rambutan. Bapak Ibu, pohon rambutan saya buahnya penuh. Dan saya kasihkan Bapak Ibu, saya tidak jual. Yang saya jual hanya buah duriannya aja. Nih ambil pohon durian, pohon rambutan banyak sekali buahnya. Pohon jambunya banyak. Terus mangganya juga banyak. Saya kasih aja karena saya sudah dikasih Allah 2,5 juta. Ya enggak? Di mana kita dapat uang sebanyak itu? Ada lagi kiranya? Sebentar, ya. Ini yang tadi masalah yang pandan kan? Iya. Apakah keharusan 3 potong dari itu 3? Karena kan gini Ibu, kalau kita di kota ya, biasanya di kota itu kan susah. Saya kan di Singkawang itu juga susah lah gitu ya. Kalau memang Ibu punya banyak di rumah Ibu, 9 lembar langsung aja untuk mandi, malah lebih wangi lagi. Terus untuk buat minum untuk 1 hari itu lebih enak lagi sampai 9 lembar. Buat masak nasi, ibu-ibu, bapak-bapak, orang Padang, maaf ada orang Padang di sini, ya. Biasanya masaknya pakai dari Padang kan? Iya, lihat orang makan di toko Padang jarang yang sepi. Karena enak, Bu. Jadi nggak keharusan harus potong dia. Tidak, itu kan karena saya juga di kota, Bu, jadi beli. Sama satu lagi Bu, saya kalau menyimak dari tadi dibeli, apakah itu melakukan sedekah? Iya, tetap. Saya sudah bilang tadi, misalnya saya beli telur setengah kilo dengan harga 12.000, 8.000 tuh saya kasihkan masuk aja.
Saya tidak mau tahu ada garam, ada enggak, tidak mau tahu saya. Pokoknya saya harus sedekah. Ada uang 500 perak saja Bu, saya tidak punya uang sama sekali atas masuk. Mama ada ini loh Mama, ada apa-apa. Makan aja apa adanya. Itu Bu, saya tadi saya juga akan mengatakan bahwa saya tidak punya beras. Tidak punya beras Bu. Karena kita punya beras berarti kita ya saya tidak punya uang kan. Mama, kita enggak. Kakak masak nasi ya Kak. Dia masuk ke dalam, Mama ada beras Mak. Oh iyalah, tidak apa Mak. Bunda ini saya bilang sama anak saya kecil, Bunda ngajar dulu ya sayang. Jadi sama kakak di rumah aja ya, saya bilang gitu kan. Saya pulang ngambil mereka berdua itu, saya harus ngajar lagi sampai jam 2 lewat, habis pulangnya nanti jam 3.45 baru boleh pinjar kan. Sekarang kita boleh pinjar kan. Nah, jadi mereka dari jam setengah 1 sampai jam 4 itu ya belum makan. Tapi apa yang terjadi keajaiban ya, saya datang ke sekolah, teman-teman bilang sama saya, Bunda ini loh ada nasi 2 kotak. Bayangkan Bu, dari beras bisa menjadi nasi, itu kan keajaiban Allah. Orang 1 kotak saya dapat 2. Nah itu satu keajaiban semuanya. Ya silakan ada yang lain. Kita sholat asar dulu 30 menit, naik, nanti Haji Marco testimoni, sambil nanti pertanyaannya 3, tetap dapat uang yang nanya. Kita lanjut sampai malam pagi, aku belum dapat uang, lanjut habis maghrib lagi. Pokoknya hari ini harus ada yang terkabul. Oke, hari ini kita sholat asar dulu. Yang lapar makan sotomi dulu, ya. Kita asar dulu bentar. Baik Bapak Ibu, kita kopi break dulu, ya sholat asar dulu. Nanti setengah jam lagi kita kesini lagi. Nanti uang kebagian semua kok. Pasti kebagian semua. Yakin kebagian semua. Pasti. Kenapa? Oh tidak, di makin. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu istirahat dulu. Kita sholat asar dulu ya. Ya, yang mau makan tadi, yang mau kopi break. Ya. Nanti lagi sholat asar kita bisa kesan berikutnya dengan Bapak Haji Marco. Nanti pertanyaan bisa ketiga pembicara. Ayo Bapak Ibu, kita istirahat dulu, kopi break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Waduh. Yuk, Bapak Ibu kasih kesempatan Pak Haji untuk sholat asar dulu ya. Yuk, nanti dilanjutkan lagi. Saya menang DTI. Yang terdapat maka dapat dong. Kan uang itu untuk ini, untuk panggilan. Yuk, awas Bapak Ibu, yuk. Yuk. Sholat asar dulu. Bisa. Ya. Kita dulu ya. Kita dulu ya. Sampai malam kita